Zaman dulu ya, orang-orang tertentu di sana, di Pulau Seram itu, apalagi di pedalaman, yang para tetua-tetua itu, mereka itu sangat segan atau sangat takut untuk bertemu dengan orang Bati. Ya, mereka itu belum siap gitu loh. Apalagi mukanya itu seram-seram, yang katanya orang-orang itu tidak memandang bulu. Kalau mereka lapar atau apa, mereka langsung bisa menyantapnya. Sehingga para tetua-tetua ini mengatakan lebih baik menghindar. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang suku Bati atau makhluk Bati yang ada di Pulau Seram, Maluku. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Yuk kita bahas. Di Indonesia ini memiliki beragam suku yang tersebar dari ujung ke ujung, yaitu dari Sabang sampai ke Merauke. Setiap suku membentuk peradaban yang sangat besar dan cukup kuat ikatan persatuan setiap suku itu sendiri, sehingga suku-suku di Indonesia bertahan hingga saat ini. Selain suku-suku Indonesia yang kita kenal dengan ciri khasnya, terdapat juga suku yang konon disebut dengan suku gaib, yang beraneka ragam legenda, kepercayaan, mitos dalam setiap cerita itu. Kadang yang terlihat ada, bisa menghilang begitu aja. Ya, secara tiba-tiba menghilangnya, tanpa disadari. Dan bagai ditelan bumi, gak ada sama sekali jejaknya. Sehingga menjadilah misteri. Meski kebenarannya itu sering diperdebatkan. Salah satunya adalah suku Bati, yang berada di Pulau Seram, Maluku. Adanya Pulau Seram ini menyimpan misteri tentang sebuah kelompok makhluk yang sangat misterius. Mereka itu berkumpul dan berkelompok. Mereka itu menyerupai makhluk-makhluk yang sangat aneh. Warga di kawasan Pulau Seram pada saat itu, teman-teman, pada zamannya ya, sangat takut dengan kelompok makhluk misterius ini. Ya, mereka semuanya itu menyebutnya makhluk Bati atau suku Bati. Apalagi makhluk ini kalau setiap malam dia itu suka menculik anak-anak. Ya, anak-anak tanpa pengawasan orang tua ya. Kalau mereka sudah melihat dan mengincarnya, sedikit aja tanpa diawasi oleh orang tuanya, anak itu akan hilang. Mereka menculiknya, lalu dijadikan santapan. Ya, santapan makan malam mereka. Dikabarkan ada salah satu warga yang melihat dengan nyata makhluk Bati ini. Dia pun menyatakan ciri-cirinya, yang tingginya sekitar 1,5 meter. Dan tubuhnya itu seperti menyerupai manusia, berdiri membungkuk dan memiliki sayap. Sayapnya itu sangat besar dan lebar, dan percis banget seperti kelelawar, yang berwarna hitam ataupun coklat. Dinyatakan kebiasaan makhluk-makhluk Bati ini suka menculik korbannya, entah itu manusia, seperti anak kecil, orang dewasa, yang ia temuin ya, dan juga binatang-binatang buas lainnya. Ia jadikan santapan malam, karena makhluk Bati ini beraksi pada malam hari, kalau siang hari nggak ada gitu loh. Ya, kadang juga dia beraksi mulai senja hari, bahkan menjelang subuh. Jadi pada zaman dulu itu, kalau sudah mau menjelang malam atau menjelang maghrib, mereka itu sudah takut untuk keluar rumah. Kalau mereka pulang dari hutan atau dari mana aja, mereka itu segera cepat-cepat pulang gitu. Mereka takut kalau di perjalanan terjadi apa-apa, apalagi bertemu dengan makhluk ini. Para warga di sana sangat percaya makhluk Bati ini tinggal di pedalaman hutan, ya, atau di pegunungan yang sangat tinggi, bahkan yang ada air terjunnya. Dan itu sangat nggak bisa dijangkau oleh manusia. Dinyatakan makhluk Bati ini bisa menyeberang luasnya lautan selama beberapa menit, bahkan lalu menghilang. Begitu dia bisa menguasai daerah-daerah tertentu. Dan dinyatakan juga makhluk Bati ini tinggal di gua-gua di atas pegunungan yang sangat tinggi. Karena pada zaman dulu itu ada yang melihat dan memberikan keterangan seperti itu. Akhirnya dari mulut ke mulut hingga turun-temurun dari generasi ke generasi, cerita itu tetap ada gitu. Apalagi makhluk ini terbang layaknya seperti burung. Sayapnya itu bentuknya seperti kelelawar, percis banget gitu loh. Kalau sekali mengibas saat dia di angkasa, dia itu akan membuat sebuah angin yang sangat dahsyat. Bayangin aja coba, kalau dia sudah menelantarkan sayapnya itu, langit itu langsung mendung. Itu padahal cuma satu makhluk loh, apalagi berkelompok.
Dan pada saat itu, makhluk itu sangat besar-besar. Sehingga kalau sudah mendengar suara atau aroma-aroma yang tidak seperti biasa, mereka ini sudah ketakutan. Ya, warga-warga ini sudah waspada. Adapun pantangan saat orang-orang bepergian agak jauh ya, entah itu ke laut, entah itu ke hutan. Kalau mereka bepergian, walaupun siang hari atau sore hari, mereka itu nggak boleh menyebut nama Tuhan, karena itu adalah pantangan. Jadi, kalau mereka menyebut nama Tuhan, salah satu dari mereka atau mereka yang menyebutnya ini, mereka akan menghilang. Ya, diambil oleh makhluk bati ini dan dijadikan santapannya. Dan hilangnya itu dalam sekejap. Jadi, dalam beberapa menit itu nggak kelihatan gitu loh. Banyak yang menduga dia jadi korban makhluk bati ini atau jadi korban suku bati. Dan setiap malam Jumat, orang-orang di sana itu sangat takut. Mereka itu bahkan tidur cepat tapi nggak bisa tidur juga gitu. Ada yang juga menjaga malam dalam rumahnya. Kalau mereka sudah mencium aura mistis, aura-aura mistik yang begitu kental, mereka itu banyak-banyak berdoa. Ya, dan mereka sering mendengar suara-suara yang berisik di luar rumah mereka. Kalau dipikir ya, makhluk ini tuh bisa menendang pintu atau jendela, bahkan dinding mereka. Apalagi pada zaman dulu itu dinding-dinding mereka itu hanya terbuat dari rotan atau bambu. Tapi mereka tuh melihat sosok bayangan yang tinggi besar dan mengepakkan sayap gitu. Dan terdengar banget seperti burung raksasa. Sehingga tidak jarang kalau mereka mendengar itu, para warga ini selalu merinding. Saking takutnya, saking nggak mau dia apain gitu loh. Zaman dulu ya, orang-orang tertentu di sana, di Pulau Seram itu, apalagi di pedalaman, yang para tetua-tetua itu, mereka itu sangat segan atau sangat takut untuk bertemu dengan orang bati. Ya, mereka itu belum siap gitu loh. Apalagi mukanya itu seram-seram, yang katanya orang-orang itu tidak memandang bulu. Kalau mereka lapar atau apa, mereka langsung bisa menyantapnya. Sehingga para tetua-tetua ini mengatakan lebih baik menghindar. Apalagi para tetua-tetua itu belum bisa mendapatkan atau mengetahui kelemahan makhluk suku bati ini. Semakin berganti zaman dan juga kepercayaan, dan juga semakin maju teknologi, dipercaya orang-orang bati atau suku bati ini sudah nggak seperti dulu lagi teman-teman. Ya, mereka itu dinyatakan sudah hampir semuanya ya, tapi nggak semuanya sih. Orang-orang tertentu saja di dalam suku itu sudah tidak memakai sayap lagi. Tapi dengan kelebihan mereka itu seperti cepat menghilang itu masih ada. Jadi kalau misalnya kita ke hutan ya, kita melihat secara sepintas itu ada sosok dan tiba-tiba menghilang. Begitu aja ya, begitulah mereka. Mereka itu bisa menghilang dalam hitungan menit. Dan dalam kelebihannya itu, mereka itu bisa mengintai orang dan orang-orang yang melewati kawasannya itu. Nggak menyadari kalau mereka itu diintai oleh makhluk bati ini. Ya ibaratnya orang bati ini memiliki pergerakan atau bergerak yang lebih cepat, seperti menghilang dalam sekejap. Dalam teknologi secara adab ya teman-teman, atau secara peradaban, orang-orang suku bati ini sangat tertinggal zaman dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di sekitar pulau-pulau di Maluku itu. Namun dipercaya orang bati ini sangat menjaga tradisi. Mereka itu sangat kuat, sangat erat untuk menjaga tradisi itu. Jadi intinya mereka ini saling membantu dan saling menjaga, saling melindungi. Bahkan mereka bekerja sama. Orang-orang di pedalaman yang tinggal di desa atau di Pulau Seram itu, yang masih sangat kental dengan kepercayaannya, mereka itu masih sangat takut dan menganggap makhluk bati ini atau orang-orang bati ini sangat menyeramkan, ya, dan sangat membahayakan. Bahkan orang-orang luar juga menyatakan seperti itu. Apalagi sudah mendengar ceritanya ya, dan mereka saat menginjak suatu desa atau suatu kampung dan ada yang menceritakan hal itu, orang-orang luar ini juga takut. Apalagi saat mereka berkunjung di Pulau Seram. Ya, mereka menganggap Pulau Seram itu yang berpenghuni oleh makhluk bati ini adalah pulau yang sangat menyeramkan. Karena kebanyakan dihuni oleh orang bati. Sehingga masyarakat sangat berhati-hati, bahkan tahu batasnya untuk bepergian gitu. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!